Jadi nggak pernah sebut nama gitu, jadi kayak seolah-olah gue juga termasuk, padahal gue kemarin nggak ada di tim ini loh. Hah? Oh, kemarin Enggak, dia nggak nyebut lo dari awal. Aman. gue nggak ada nyebut sih, jujur. Kemarin DJ Bot, Wim itu diem. Yang moderator cuman yang udah itu kan sama Kaenda ya. Kaenda tapi juga nggak gimana-gimana banget. Sama Anya gue ingat, gue drop. Aman. Iya, Gue dari tadi pagi nggak ada Anya nyebut itu lo. juga ada sempat ngomongin, menurut gue kan bilang kayak menurut gue Cepek itu nggak realistis karena gini-gini. Dia tuh juga kan nyeletuk kayak lu yang nggak realistis dari tadi. Gue kayak ya makanya gue kayak di situ minta, gue dari kemarin jujur minta sorry terus kok. Gue kayak bilang maaf ya kalau maksudnya pernyataan gue atau pendapat gue tuh salah, gue sampai ngomong gitu kok. Mungkin gini dulu sih ya, sebutin aja siapa namanya gitu loh, karena kan ini udah kejadian gitu ya, udah rame banget nih teman-teman, abang-abang, kakak semua yang notice problem kalian gitu loh. Mungkin disebut aja biar kayak nggak misleading informasi nih antara kita di sini gitu, satu. Yang kedua juga biar clear sebenarnya titik permasalahan di mana gitu, karena kayak kalian kan circle gede gini, ketemu sama circle lain gitu. Berarti kan ini permasalahannya akhirnya jadi runyam gitu. Ketemu sama circle kecil. Diperjelas dong. Ya betul, circle kecil. We assume as a circle kecil gitu. Makasih. Bener. Gitu. Terus satu lagi mungkin Bang Iki bisa ngejawab dulu ya pertanyaan Bang Dom yang pertama gitu. Tadi kan ditanya Bang Iki gimana sih baru kemarin posisinya? maghrib tuh lebih tepatnya. Zuhur sih sebenarnya, untuk aku koreksi zuhur ya, kita mulai room ini gitu. Nah untuk pertanyaan Bang Dom yang pertama mungkin boleh Bang Iki dibantu jawab dulu. Kenapa sih room ini apa sih gitu? Lo nggak bebasin orang ngobrol di sini apa gimana? Bukan gitu pertanyaannya. Nah boleh dilanjut. Gua ulang aja pertanyaannya. Boleh. Jadi tadi gue dengar si Kukru ini, dia tadi bilang enggak, semalam gue cuma ngebatasin obrolannya aja, pembahasannya aja. Dan pertanyaan gue cuman ini kok, Rizky, ini kan lo yang punya room. Itu perintah lo ngebatasin pembahasan itu perintah lo atau kemauan dia sendiri tuh? Ini sesuai yang gue display di grup ya. Di sini free speech, orang bebas ngomong apa aja bebas. Oke, sip, udah, thank you. Pertama itu. Terus kedua, yang ngemoderasi di sini, gue percaya sama mereka. Karena mereka yang sering interaksi sama gue. Jadi gue pengen mereka adalah circle kecil yang gue bangun di sini buat gue sendiri. Kalau misalnya ada orang yang mau join ikut ngobrol atau sekedar cuman pengen dengerin orang ngobrol sambil WFH atau segala macam ya terserah gitu, karena memang di sini banyaknya diem atau sibuk masing-masing gitu. Tuh. Jadi kalau tadi misalnya masalah pertama tuh sama Outer udah selesai kan katanya. Terus kedua misalkan ada sama Cala, kita selesaiin ada apa, seperti apa. Kalau misalkan ada cerita-cerita lain, masalah sama lain ya mau diselesaikan juga silahkan. Yang kemarin yang masuk di sini gue masih tahu siapa aja yang masuk, yang admin yang di sini tuh gue tahu, yang member yang di sini juga gue tahu. Jadi kalau misalkan tadi di awal bilang dia mereka tolong sebut nama. Kalau benar gue langsung panggil, langsung tanya konfirmasi mereka. Karena sorry kemarin dari sini karena gue sesuatu itu. Iya kan udah di spill tuh, gue udah spill out sama Cala. Kalau bermasalah sama yang lain spill aja namanya semuanya Dylan, nggak apa-apa. Dylan siapa yang jagoan kandang di sini sebutin aja. Tuh kalau misalkan perlu, misalkan kemarin Dylan yang kemarin aku denger kan itu pertama tuh ada orang cerita dulu kan sebelum Dylan. Kita nggak sebut ada lagi yang cerita kan. Terus Dylan mungkin merasa ini safe space di sini buat cerita, ya silahkan dan cerita akhirnya. Cuman kemudian ada pihak lain yang mungkin merendahkan cerita Dylan dan tidak dapat feedback dengan baik gitu kan. Nah, mungkin Dylan tidak berharap itu atau cuma pengen berharap didengar aja ya juga silahkan gitu kan. Makanya daripada nanti kemana-mana bisa panggil mereka ke sini ataupun nanti bisa komunikasikan dengan Dylan apa yang membuat Dylan gak enak. Ya, oke, thank you ya. Tapi gue disclaimer dulu nih ya. Si Dylan ini kan umurnya masih range 19-20 lah ya.
dan masih bisa masuk dalam kategori masih ya baru-baru banget Sweet Masih 17 lah. kecil lah, masih kecil. Ya, oke, masih kecil lah, masih bocil lah ya. Nah, dia tuh cuman pengen cerita doang, cuy. Dan lo orang yang ngerasa umur lo lebih dewasa ya ayomi lah. Gue jujur di sana gue minta sorry karena banyak yang lebih tua, jadi gue nggak berani, bukan nggak berani, lebih kayak respect lah, ngapain gitu loh gue adu mulut sama orang yang lebih gede. Iya, jangan mentang-mentang dia bocil lo bisa injek seenak. Sebagai masyarakat yang adil dan beradab, ketika menemukan bertemu stranger yang umurnya jauh lebih muda daripada kita, ya ayomi. Rangkul. Kasih masukan. Jangan dikasih framing. Kasus bully nih udah makin merajalela. Ya, jangan sampai gara-gara ini dikasih BAP nanti mewek-mewek. Oke. Ya. Lu cuman ngelihat dia pakai PP buluk, pakai anonim, tapi kan lu nggak tahu di balik itu dia siapa kan? Anaknya siapa segala macem. Jangan berasa keren aja. Jangan berasa sok banget. Orang lagi cerita ya udah dengerin, kasih masukan yang senormalnya lu jadi orang normal. Nggak usah sok jadi paranormal atau abnormal. Nggak usah framing lah. Kalau mau main framing nongkrong sama anak-anak 7DS, framingin kita. Jangan stranger yang lu framingin. Itu tuh ditujukan ke siapa sih? Semua orang di sini sih. Iya, semua orang di sini. Semuanya. Oke, baik. Gini, pertama gue pengen nanya si Cala, karena kita lagi ngebahas umur ya, dan ngebahas bahwa beliau gitu, Kak Bontot ini adalah masih kecil gitu ya, tadi Bang Siksnya bilang, apakah lo tahu gitu, dia ini masih kecil dan harus lo ayomi? Karena kan kalau dia nggak tahu informasinya itu, apakah fakta ini harus valid gitu? Gimana kalau Dari Cala awal nggak udah tahu? kasih tahu sih. Dia itu lagi sharing ya. Dia itu lagi sharing dan kalian sebagai pendengar, kalian bukan investigator. Kalian bukan investigator yang harus tahu kebenaran faktanya. Enggak, dia tuh cuma lagi sharing doang. Simpelnya gini sih, Six. Kalau mau tahu kebenaran faktanya, cerita via Zoom meeting. Tuh bakalan ada di share tuh di sana. Sorry, Datanya siapa, dia siapa segala macam tuh baru. Ini gak usah lebay lah, ini just application. Tunjukin cara meritokrasi yang baik aja. Bentar Bang, sabar ya teman-teman. Sebentar nih. Ini simpelnya gini. Gue sambil ngasah-ngasah ini nih, yang tajam. Iya, baik. Simpelnya gini sih Kamil, kayak kemarin tuh sebenarnya lebih aku tuh cuman nanya sih, cuman tiba-tiba kaget aja. Aku nanya, tiba-tiba bukannya dapet jawaban atau gimana, malah disudutin sih. Jujur aku ngerasa disudutin. Gitu aja sih. Oke. Kamu ingat nggak misalnya Cala atau siapa tadi Bang Ot itu bilang apa gitu ke kamu? Waduh, kalau spesifiknya sih jujur nggak perlu spesifik kurang deh. Cuman ya sentimennya aja. Itu sih awal pertama kali yang bikin bener-bener aku shock. Tiba-tiba ngomong, berarti lu yang nggak mampu. Kalau jujur mau ngomong, gak usah, contoh nih, misalkan dia ngebantah bilang, gue nggak ngomongin lu nggak mampu soal materi, tapi bahasanya jujur nggak mampu tuh lebih ke sana gak sih? Dan sampai ada pertanyaan rumah lu di mana, segala macem. Dan karena gini, awal pertama kali Otter itu bilang gini, cewek pik, dia bilang itu nggak butuh duit, dia bilang karena bapaknya udah kaya. Di situ gue kan bilang, di situ gue kayak masih kayak gimana ya, pengen gue jawabin cuman gimana gitu. Gue bilang enggak bang, sebenarnya kalau lu ngomong cewek pik nggak butuh duit, lu salah besar. Gue bilang justru karena dia bapaknya punya duit, dia expect dari cowoknya lebih dari punya duit gitu. Nah terus tiba-tiba ya itu ada kata-kata lu gak mampu segala macem. Terus gue bilang menurut gue ya cewek pik kurang realistis, gue bilang. Terus ada yang ngebantah, Kanya dari tadi dia kayak ngomong, dari tadi lu yang gak realistis. Terus ada pertanyaan lagi, kayak dari Kak Irza deh, sorry Kak kalau salah, nanya rumah lu emang di mana lah. Kan awalnya kan pertanyaan ya, tiba-tiba jadi ngerti gak sih Kak? Sebenarnya nggak gimana permasalahannya, cuman
nggak expect juga bakal sampai kayak gini gitu. Satu nama ya gue tandain ya. Weh, satu fans KW. Oke. Waduh. Oke. Gue kasih Ini nggak bakalan ada kick kan? Nggak bakalan ada kick kan? Nggak ada bakal nurunin kan? punya hak penuh kan mau kick orang siapapun kan. Jadi sih gak usah nyinggung itu. Jadi sih nggak usah nyinggung itu. Gue nanya kok nyinggung? Maksudnya nggak usah membahas. Ya lo sebagai tuan rumah lu bisa make sure itu kan? Gue mau menyelesaikan ini semua. Oke, jadi gue kasih kesempatan dulu orang yang akan bersinggungan. Bontot atau Dilan ada yang lagi mau disampaikan nggak? Maksud gue gini, Ki, kita fair-fairan aja lah. Kalau lu nggak Ini ada bisa satu make orang. sure, nanti gue suruh orang dari di bawah atau siapa itu yang bisa buat room sendiri gitu. Karena ini kebanyakan hijau, nanti nggak bakal ada yang ngaku. Nah, yang berkepentingan silahkan datang. Kalau nggak datang Iya, apa cundang atau jawaban kandang gitu. Silahkan. Ya silahkan. Ya kalau Nanti nggak tiba-tiba gini roomnya lah. diturunin aja orang-orang Oke, semua. kakak-kakak, apa masalahnya kelar kecuali ya mungkin orangnya ketiduran ya walau-walam gitu ya nanti ya. Oke, jadi permasalahan kick mengkick ini udah kita bisa skip ke permasalahan yang ada aja nggak? Iya, Oke, maksudnya fair-fairan aja lah. Ini Iya, ada satu orang gue kan notice kayak gitu biar nggak ada masalah baru. Iya, tenang Ya. aja, tenang aja, tenang aja. Ini gue atur. Planning people banget gue. Iya, tenang aja kak. Oke. Iya. Oke. Biar masalahnya nggak runyam kemana-mana sampai besok. Lanjut. Kita kelar ya. Lanjut, Dilan. Sampai nggak beberapa hal mungkin tadi sebut nama satu lagi, ada nama lain yang mau Dilan sebutin atau cerita yang paling kayak Kanya, terus ada tadi Mizura kalau nggak salah. Maksudnya yes. Bisa lebih lanjut nggak? Maksudnya yang memang ada permasalahan sama Dilan. Nah, aku jujur berasa di sana semuanya kayak jadi nyudutin, kayak nggak seneng. Jadi makanya di situ aku udah sampai nggak hafalin nama-namanya, kayak ya udah gitu loh. Mungkin aku sampai merasa kayak mungkin gue salah cerita gitu loh. Mungkin cerita gue kayak gini jadi bertentangan daripada masalah. Gue langsung keluar kok di saat itu pas mereka udah merasa risih gitu. Oke, tadi sebut 2 nama ya. 4 ya. Pertama aku sorry Kak Irza. Sorry, mungkin Kak Irza iya nggak ya terus yang nanya gitu. Nanya rumah gue di mana? Gue lupa deh soalnya. Nanti kita tanya Kak Irza aja, si Bang Irza. Konfirmasi dulu ya. Iya, konfirmasi dulu sih, enggak. Dan nggak apa-apa sama si Teh Enda yang memang banyak bicara atau ngobrol sama Dilan. Aman. Sorry. Oh, aman. Sama Enda aman. Sama Enda aman kok. Maksudnya dia dari awal ya sampai walaupun sampai akhir ya mungkin dia lebih kayak diem. Dari awal dia ngobrol baik gitu loh. Makanya berani cerita karena lihat Kak Enda itu respon orang kayak welcome gitu. Ya kan dia moderator yang aktif saat itu ya. Itu alhamdulillah. Terus yang kedua sama Anya yang memang banyak ngasih share opinion. Aman sama Anya. Aman sih, cuman ya gitu di akhir-akhir mungkin agak ngerasa gimana gitu. Aku kan misalkan aman lah, ya udah nggak apa-apa lah gitu. Jadi, aku kerucutin ya yang masalahnya pertama Irza nggak suka pertama ditanya sama kok ngapain nanya lokasi alamat segala ke Irza. Enggak sih, lebih kayak gini loh Kak, sorry jujur ya, kalau mau ngomongin soal kayak keuangan gitu, jujur menurut aku rada sensitif. Mau ibaratkan kita punya duit, mau nggak punya duit, menurut aku sensitif, hal yang sensitif. Terus sampai kayak nanya, emang rumah lu di mana sih? Terus sampai dikata-katain, maksudnya kayak, ya berarti cewek pik gak butuh duit kok. Berarti lu nya aja yang gak mampu. Jujur, itu arahnya kemana? Kalau orang lo pakai pikir logika aja, simple gitu, arahnya kemana? Materi bukan? Yang bilang itu siapa? Itu Otter juga ada. Itu. Kalau yang Otter tolong jangan dibahas, kan itu udah selesai Irza. Udah. Oh, oke. Kita intinya lagi kayak gini loh Kak. Bahas Irza dulu. Jadi awal yang mula speak up udah nyudutin awalnya Otter. Nah, disitulah semuanya mulai nambah-nambahin satu dari situ sih. Cuman jujur yang nambah-nambahin itu nggak gimana kayak aku pedulin kayak namanya siapa apa gitu loh. Lebih kayak Kacala sama Otter deh, yang itu yang di otak aku deh. Itu aja gitu maksudnya. Ya yang lain-lain maksudnya nggak usah, nggak apa-apa gitu loh, maksudnya terserah gitu loh mereka mau ngomong apa. Baik. Cuman yang ibaratkan awal mulanya gitu loh. Awal mulanya dari Otter, terus semua nambahin. Oke.
Irza tadi kan nyinggung nama Irza. Sekarang ada apa nggak sama Irza? Atau ada yang ingin ditanyain ke Irza? Nggak Ya ada tadi sih. kan udah ditanya sama dia 2 kali. Itu maksudnya nanya rumah di mana itu apa gitu. Dom, sorry Dom. Kenapa Iza? Dom, sorry diem Mbak. Seriusnya diem nggak Dom? Kenapa? Gue lagi diem, bisa diem nggak Dom? Aduh, nggak bisa gua. Ya udah terserah lu lah. Oke. Apa sih nama lu bontot ya? Dilan. Iya. Dilan sama Irza masih ada masalah nggak tadi pertanyaan yang Irza Nggak ada, udahlah. Maksudnya Iya. itu kayak ya udahlah, anggap aja angin lalu-lalu gitu. Oke, karena nambahin dari outer Iya, karena nambahin doang gitu loh. Macala ada yang mau diceritain, sampaiin? Jujur Tanya. sebenarnya sih yang lain ditambah-tambahin, cuman kayak kesannya tuh kayak lagi disudutin gimana sih rasanya orang lagi disudutin, simple sih gitu aja sih. Oke, gue dari awal ya disudutin karena outer nge-trigger orang lain dan sorry nggak bontot lah gue bilang nama Dilan. Iya. Terus sebut nama Cala. Nah sekarang Cala berarti ke-trigger gara-gara outer, betul? Menurut Dilan? Menurut aku sih jujur, aku kan maksudnya nggak mau nuduh atau gimana, cuma awal mulanya mungkin Cala manggil outer kayaknya. Oke, satu ya catat ya. Cala manggil outer. Nanti kita tanya ke Cala. Tolong sih, cuma ya gitulah. Manggil outer. Terus apalagi yang Dilan mengerti dari conversation malam tadi? Semalam. Yang apa? Yang semalam. Iya, oke. Kenapa? Tadi pertama katanya Cala mungkin manggil outer sengaja buat nge-trigger gitu maksudnya Dilan. Mungkin. Nanti kita tanya ke Cala, oke? Karena gue sebagai yang di sini gue tahu kelakuan moderator itu gimana gitu. Nanti gue kasih tahu versi gue. Tapi lebih baik konfirmasi langsung ke Cala. Terus ada apa lagi? Jadi menurut Dilan, Cala itu adalah orang pertama yang bawa outer supaya manas-manasin gitu. Aduh, Ki, ini kan masalahnya udah dijelasin dari awal. Terus orang-orangnya udah ada. Kalau lu nanya mulu, kapan selesainya? Ini kan ada nih, Irza ada, Cala ada. Lu langsung buka mic aja, kenapa Irza? Cala, woi. Sabar. Buka mic lah, Cala, kocak. Kita dengar dulu dong kronologinya, sabar dong. Kan Kenapa, kita pengen kelar nggak sih bang masalahnya? Yang barusan ngomong siapa itu? Neo. Kalau nggak ada kepentingan, tadi kan udah dibilang kalau nggak ada kepentingan nggak usah open mic. Ini gue kakaknya Dylan, ngerti nggak, Co? Open gelut aja bang, open gelut. Iya nanti kita open ya. Awas kamu kabur ya. Gas, awas kamu kabur ya. Tadi yang udah disebut namanya open mic, coba. Tunggu kamu di situ. Gas, open gelut. Nah, kenapa cuma gue yang ditegur, Rizky? Tadi gue ngomong ditegur, disuruh diem. Ini nih babi-babi 2 baru masuk. Ini kenapa nggak ditegur? Gue nggak tahu. Kamu ini. Dulu diem. Gue nggak tahu dua yang nggak masuk. Gue nggak tahu. Ya disuruh diem lah. Masa gue doang yang disuruh diem tadi? Aneh lo ini. Bentar ya, tolong diem dulu dong semuanya, boleh nggak? Pansos itu. Boleh Ya, dong. tapi gue doang yang disuruh diem. Aneh nih orang-orang ini. Caper semua. Iya. Sabar, boleh sabar ya. Ya lah, maya-maya, Bah. Bentar, Mak sabar kamu dulu. dunia maya. Ini siapa sih anjir yang mau naik? Oke, Bang Iki kronologikalnya udah selesai atau Bang Iki mau cross check lagi atau tanya lagi kronologis yang lebih detailnya? Kan Bang Iki juga nggak terlalu dengerin gitu semalam. Sama gue nggak ada. Kak Kamil, aku boleh ngomong sesuatu nggak, Kak? Boleh kok, silakan. Jujur, namanya naluri manusia, maksudnya namanya orang gitu. Gimana ya? Jujur aku nggak mau mempermasalahin, maksudnya kayak nggak mau terlalu gimana diumbar-umbar, karena mau gimana pun oke lah, kita kasih aja kayak oke, mungkin mereka bakal ngaku, cuman pasti bertentangan Kak gitu loh. Tapi kalau di kondisi itu ada satu orang aja ibaratkan netral atau gimana, pasti ngerti gitu loh kondisinya kenapa bisa begitu dan sebagainya. Makanya ya gitulah ini. Ngerti nggak Kak maksudnya? Aku tuh dari tadi nanya karena gue nggak ada di room tersebut ya guys. Gue pengen konfirmasi beberapa fakta yang gue dari tadi gitu. Makanya kalau tadi terkesan mengulang-ulang, gue sambil nyatet. Gue sambil catat dan gue pengen tahu kronologis awalnya. Oke, Kak Rizky, gini, aku ceritain nih. Coba deh, maksudnya yang Kak Rizky pikirkan gitu. Menurut Kak Rizky, pendapat Kak Rizky dari cerita aku nih gimana gitu loh. Awalnya aku cerita gini tentang
pacar aku sekarang karena ada tuntutan sesuatu. Ya terus aku cerita lagi kayak aku nanya gitu loh. Aku nanya, ini sisi baik cewek gue kayak gini. Apakah cewek-cewek lain sebenarnya emang itu hal biasa atau apa? Karena gue merasa yang cewek gue sekarang treat gue itu menurut gue spesial. Gue jelasin karena gue dulu punya mantan gak ada yang pernah begitu. Dan rata-rata mantan gue ya kenal dari pick gitu. Nah cewek-cewek pick itu gue jelasin lagi. Cewek-cewek pick yang gue tahu begini. Terus tiba-tiba Kauter naik mau ikut nimbrung ya izin. Terus kan pada bilang oke ya. Terus dia tuh ngomong gini. Dia sampai bilang-bilang kayak ngomong kayak dia kuliah di mana 40% cewek orang-orang pick gini. Cewek pick dia bilang nggak butuh duit karena bapaknya udah berduit. Berarti lo yang nggak mampu. Dia nge-tweetnya ngomong gitu. Terus semuanya nambah dan aku kayak bilang aku sampai minta maaf. Oke maaf mungkin ya cewek yang gua ketemu begitu tapi opini gua dong maksudnya kayak cewek pick begitu. Nah terus gue kayak bilang menurut gue kurang realistis. Ada lagi yang nyautin itu mah lu yang dari tadi nggak realistis. Dia kayak ngomong gitu. Dan terus itu ada yang lagi nanya nambahin emang rumah lu di mana sih sampai begitu. Nah di situ kayak ya di situ aku kayak abis aku jawabin aku diem. Semua orang ngomong sambil kayak nah Otter ngomong sesuatu tentang gua semuanya ketawa. Ibaratkan contoh nih ya, nih mungkin ada 9 orang, 9-9-nya reactionnya pakai emoji ngakak yang begitu-begitu loh. Gitu Kak. Menurut Kak Rizky deh gimana gitu? Apa coba Kak Rizky jadi aku gitu. Gimana rasanya? Maksudnya kayak merasa nggak sih kayak tersudut gitu secara logika? Bisa jadi. Nah, ya udah simpelnya begitu. Dan mereka semua ngomong ke gua abis si Otter naik bahas-bahas gitu juga udah bukan yang kayak dari awal gua cerita. Dari awal gua cerita mereka responnya oh yang masih lembut. Udah kemari, udah ke belakang Kacala juga kan sampai marahin gua. Lu jangan jadi orang gini-gini, gua nggak suka gini-gini. Kayak gitu, sampai ngomong kayak gitu. Di situ gua minta maaf. Gua langsung keluar. Udah. Oke. Ada 2 poin kan tadi ya? 2 poin ya. 2 poin yang gue tangkap 3 sorry. Catat bang, catat. Catat ya, gue dicatat ya. Tolong konfirmasi ya, Dilan. Pertama, Ya. Dilan mikir kalau Cala bawa dengan sengaja Outer ke sini buat ngeremehin. Itu bukan? Iya, oke. Makanya gue bilang mungkin. Oke, terus? Gue bisa jawab itu sih. Mending Mm-mm. sama Cala aja. Ya. Nanti di akhir gue kasih tahu sedikit tentang room ini seperti apa. Terus yang kedua, Outer sebagai biang dari semua masalah ini. Karena dia yang pertama nge-trigger, orang lain mungkin vibing, terus abis itu bawa-bawa suasana, akhirnya terakhir menertawakan kisah dari Bontot. Betul? Terus Cala yang memang adminin di sini, dia dengan lugas ngomel karena mungkin nanti cerita versi Cala apa di 3 pertanyaan ini. Nanti kita tanyakan sama Cala mungkin apa karena gua di situ dan di situ moderatornya adalah Cala. Entah apa yang disampaikan ke lu. Walaupun gua tahu jawabannya karena gua bisa lihat room chat apa yang terjadi. Gue bisa lihat room chat dengan konfirmasi tadi cerita dari Bontot dan room chat, gue bisa lihat korelasinya gitu. Oke, ya udah gitu tiga hal yang akan kita bahas bersama Cukurukuk ini. Betul Dilan? Betul? Ya. Cala bisa open mic sebelum lu mandi tadi bilang mau mandi kan Cala? Oke. Bentar, ini si Dom nggak bisa masuk nih, ada yang blok. Gak tahu. Bukan gue. Bukan gua. Mungkin antara salah satu speaker, gue nggak tahu. Mungkin boleh yang berbaik hati di ping dulu Bang Domnya biar terdengar sama beliau gitu. Kalau anak dulu sih semuanya pada turun, ntar naik lagi. Gue turun nih, gue nggak ngeblok. Bisa nurunin orang, Sarah nggak bisa nurunin orang, dia harus turun sendiri. Bisa deh kayaknya kalau moderator. Gue pakai bahasa gue bisa sih. kalau gitu dengan gue nih biar Six tidak menimbulkan Nggak mau tuh ya udah yang non moderator bisa turun kalau misalkan enggak nanti masalahnya sama Six lagi ya gue nggak ikutan Six ya tentang blocking ini ya Six yang non moderator bisa turun dulu biar masalah nggak usah gitu yang non moderator lu turunin dulu aja nggak bisa
Nggak bisa. Nih, kita nggak mau menimbulkan sentimen aneh-aneh ya teman-teman. Mungkin kita tolong gitu turun dulu yang non moderator. Ini cara turunnya gimana, Cok? Ya tinggal pencet terus just listening. Udah turun semua. Turunin. Cek. Gue hitung sampai 3 ya. Kalau nggak ada yang turun, ntar masalahnya masih saja. Cek screenshot yang di sini, lu masalahin terserah. Oke, Gue hitung turun dulu ya teman-teman. yang non moderator turun, yang Turunin gue, gak ngerti gue. ngomong sama si Osok, ya udah langsung kalau kagak ngerti. Kalau lihat Cek. masuk Sumpah, lagi si bisa Osok. diturunin loh bang, bisa di Ya. remove. 3. Anjir, di remove. Halo. Ini gua Dom. Yang tadi kepencet keluar dari room ini, terus gua lihat di hallway nggak ada lagi roomnya. Oke, Ini siap. salah satu ada yang blokir gue nih. Maksudnya kan yang rusuh kan bukan gua. Kalian semua tahu tuh tadi yang datang ngajakin berantem itu tuh baru rusuh. Janganlah ngeblok gua. Ini kita lagi mau cari tahu. Lu jangan nongol dulu seharusnya. Coba akun mana? Akun Domi mana? Ada nih di hallway mantengin. Ya udah, ntar kita mau turun dulu ini. Mau cek siapa ini yang ngeblok. Blok dulu sih. Turun. Oh ini sekarang udah ada. Ada kan? Oke. Anjing si Choi nih, tadi berarti si Choi itu udah fix. Ya, nggak ada yang ngeblok Bang Dom berarti kan di antara kita yang ijo-ijo dan yang baru punya masalah. Dituduh, Cok. Oke, menurut Oso Nah, Choi. anjir. Coba kita permasalahannya satu aja dulu ya malam ini, nggak usah yang nambah-nambah Gua- gitu. Oke, Kak. Oke, masalah blockingnya Ya, tadi. Yang kemarin dulu nih sama Cala sama yang aku sama. Yuk lanjut. Framing pertama si Chow yang blok deh. Karena itu urusan lain lah. Gue kalian dulu sama Dilan sama Cala. Habisin aku Bang ya, gantian Bang, habisin aku. Siapa lu? Gua aja Gak usah, lu gak ada kepentingan, botak. Diem dulu, biarin yang lain ngomong. Nah baru sekarang. Mau juga aku, wah. Aduh, siapa sih? Ya Allah. Dia moderator turunin aja yang caper-caper kayak gini. Emen ini mah. Mobil lah. Bukan Emen, bukan anak Twitter dia, gembel-gembel. Turunin aja. Disebut ya. Oke, masalah pertama tadi Cala ada tiga emosi, 3 statement lah, tersebutlah apa lu? Cala coba ceritain dikit dari tadi. Pertama, Otter bisa masuk sini. Apakah Cala mengundang Otter ke sini? Gua rasa sih. Sebenarnya enggak sih. Dia emang pengen masuk. Udah gitu doang. Oke, udah gitu doang. Menurut Cala. Dan gue bisa konfirmasi di room ini ada 2 orang yang memang suka ngikutin. Cala sama Cici. Ada yang ngikutin. Dan gue nggak perlu bahas itu ya. Memang kalau misalkan mereka di room mana pasti ada yang ngikutin. Dan kalian anak CH lama tahulah alasannya kenapa. Itu berarti itu ya. Dilan bisa diterima nggak? Iya. Otter masuk karena ada Cala di sini. Mungkin sebelumnya. Ya itu hanya ketidaksengajaan aja. Oke. No problem. Oke, no problem itu ya. Terus yang kedua, Cala. Yang kedua. Bisa recall nggak? Lah, kagak. Sorry banget. Gak ada fungsi yang kayaknya. Yang kedua, Cala tadi sempat ngetawain si Bontot, betul? Gue nggak ngerasa ada ngetawain Bontot, atau mungkin gue ngetawain hal lain, tapi gue nggak tahu kenapa itu nilai sebagai ngetawain Bontot, karena kan emang ada beberapa omongan yang lucu ya di sela-sela itu, dan sejujurnya gue bener-bener nggak ada ngetawain lo, karena emang menurut gue masalah lo itu cukup serius, dan di awal kan juga gue dari awal lo cerita gue ngemoderatorin dengan gue kembali lagi ke bahasan-bahasan utamanya lagi kan. Oke, Cala udah di situ. Ada lagi yang mau disampaikan? Gue sampai cross check di room chat nih. Clear? Cala, ada lagi nggak yang mau dia sampaikan? Gimana menurut Dilan gimana? Nah, apakah ada kekeliruan? Sepaham nggak dengan Cala? Jujur sih Kak Rizky, gini loh. Gue nggak mau diperpanjang, cuman gini. Namanya orang nih, semua lagi kayak ngomong-ngomong terus gua gitu loh. Aduh, gimana ya? Karena kan sebenarnya kemarin tuh banyak yang tabrakan yang ngobrolnya. Gua coba menjebuat ini dalam satu kalimat ya. Mungkin siapa sih nama Bontot?
sorry, nama asli lu gue lupa, Daniel. Lah Bontot, gue panggil Bontot ya, sorry ya. Iya, Pak. Meluruskan. Jadi ketika outer memantik gitu kan, semuanya namanya ikut, wah langsung ke trigger. Terus mungkin ada yang bercandain, ada yang merendahkan atau apapun sebagainya. Terus yang spotlight adalah ketawanya Cala, betul? Ki boleh ngasih saran Bukan gak sih? masalah ketawain. Sebentar, gue pengen tahu ceritanya aja. Yes, 30 detik boleh ngasih saran gak? Sebentar, gue pengen satu statement aja dari si ini. Oke. Oh, gimana Kak Rizky? Sebenarnya bukan spotlight ketawanya Cala, bukan. Cuman itu banyak yang ketawa jujur. Cuman kan itu konteksnya si Otter nih lagi ngomong ke gua, kayak ibarat ya mungkin bahasa dia mau kasih saran ke gua atau mau gimana ke gua nggak peduli. Cuman maksud gua itu kan lagi ngomongin gua gitu loh. Ya, Semua berarti orang ngakak sama kayak gini. Contohnya gini. Misalkan nih, ini contoh ya. Nih gua lagi yang di ngomongin. Tiba-tiba Otter bilang kayak gini. Ya itu berarti bukan mereka yang toksik, tapi lu yang nggak mampu. Nah, semuanya ketawa. Jujur gue nggak ada ketawa di situ. Iya, oke, gini, jujur ya, itu udah banyak banget yang ketawa. Cuman gue rada pusing. Nah, ya udah, nggak ketawa. Tapi begini, aduh, semuanya, bener-bener semua. Gue inget banget kok. Maksudnya itu kayak kenapa gue bisa merasa jadi kayak tersudutkan, karena ini gimana sih? Pokoknya ya pakai emoji-emoji ngakak semua. Apa iya itu dia mentertawakan yang lain? Gue kalau jadi jujur nih, gue jadi orang-orang di sana. Gue kalau mau ketawa, ya gue ketawainnya ya karena itu gitu loh. Ngerti gak sih? Tapi dari dia ngerti. Gue sebagai yang memoderator ini ngerti. Gue konfirmasi lagi ke Dilan. Berarti kan ini udah brainstorming ya kita ya. Kita di sini brainstorming, bukan tempat buat diskusi ya. Kita brainstorming tentang permasalahan Dilan, apa yang terjadi, dan kita cukup tahu bisa belajar dari hal tersebut. Dilan dengan tadi Dilan cerita, mendengarkan di sini semuanya. Berarti hal-hal tersebut merupakan yang dalam tanda kutip ketika hal itu terjadi. Terus Dilan udah oke belum dengan hal tersebut? Atau masih kesal kepala? Enggak sih, udah oke, maksudnya ya udah gitu loh. Cuman maksud gue kayak ya kan gue yang gue bilang tadi sebenarnya gue cuman cerita gitu loh kok maksudnya kayak gitu loh. Gue cerita, gue juga di sana bukan yang begayaan kok, maksudnya gue kasih tahu gue siapa, gue gini, gue gitu, gue enggak gitu. Maksudnya gue juga terima semua lapang dada di ketawain ibaratkan segala macam, ya udah gitu loh. Gue sekadar ya udah. Terus kan gue curhat maksudnya sama Jesslyn tuh emang udah dari teman lama banget di CH gitu loh, dari 2020 mungkin gitu. Nah terus gue sekedar cerita gitu, dan ya mungkin dia nggak suka gitu, jadi dia coba cerita lah gitu loh ya. Sebelum Ya ada mungkin 2020, oke. Iya, mereka kenal di real kok, baru di CH. iya, dan gue juga udah pernah pergi gitu segala macam emang gitu. Oke. Itu Ya ya berarti gitu. Wacala sudah dalam tanda kutip Bontot maafkan ya. Oke, Bontot? Ya oke, maafin. Cuman maksud gue ya. Yang terakhir Iya. nih. Kita ke yang terakhir. Sebelum yang terakhir tadi Oso resen buat ngasih pendapat, silahkan So. Oso masih di tempat? Udah aman. Oke, udah aman. Enggak, tadi maksud gue cuma pengen bilang Iki terlalu banyak menafsirkan diskusi antara Cala sama ini. Maksud gue biar mereka tuntas dulu, baru nanti kita ambil kesimpulan sama-sama gitu. Tapi udah aman, udah di track lagi. Lanjut Ki. Oke, karena gue pengen tahu whole story, makanya gue konfirmasi dua pihak gitu. Yang ketiga, Cala yang ketiga kan katanya tadi Bontot bilang Cala marah-marah ke Bontot. Betul kan? Dan Bontot sampai bilang kayaknya gak suka sakit hati atau sebagainya ke Cala, akhirnya dia left dan pindah ke, gue nggak tahu ya, ada room apa namanya, gue nggak tahu sebut satu host, nanti malah ketahuan, ke yang tadi disebut dari tadi di bawah tuh ada Jesslyn cerita, betul? Iya, besokannya. Jika itu kita di situ nggak akan kita cerita apapun, enggak, kita fokus yang di. Nah,
Cala, coba bisa diceritain nggak marahnya tuh kayak gimana, purpose-nya apa, kenapa harus kayak gitu sehingga dia tuh cabut gitu? Oke, yang pertama ya, kan di awal gue emang ngemoderatorin obrolan kalian ya. Di awal juga kalau misalnya ada bahasan yang melenceng yang udah terlalu jauh dari bahasan pernikahan, yang di awal kan nanya pendapatnya tentang pernikahan kan? Iya. Ya, jadi kan ada tuh beberapa bahasan yang emang sangat melenceng dari pernikahan, makanya langsung gua cut, ayo balik lagi ke bahasan utama kan, bener nggak? Lupa. Oke, ya Nggak pokoknya gue lupa. melakukan hal itu karena kan yang ditanya adalah Kak Endah dan yang lain sebagainya. Gue di situ hanya ngemoderatorin aja karena ya kalau misalnya semua berpendapat dan tektokan nggak ada yang ngatur kan. Nah, terus habis itu memang ada beberapa bahasan yang gue skip karena gue out bentar. Nah, terus sebenarnya ada beberapa bahasan yang dari Dilan itu menurut gue cukup sensitif dan itu gimana ya, sehingga mungkin ke-trigger juga gue nya, kayak misalnya bahasan tentang living together, terus hamil duluan gitu-gitu yang nge-trigger gue. Terus setelah itu kan ada beberapa bahasan kayak yang pick itu gue nggak tahu tuh, gue join kembali tuh udah ada bahasan tentang pick itu, gue bingung juga kenapa awalnya gue emang agak ke-skip bagian itu. Terus gue juga ke-skip bagian yang masalah mampu-mampu itu, gue juga ke-skip. Gue nggak tahu cerita jelasnya yang bagian itu. Dan di akhir emang gue mungkin nadanya agak sedikit tinggi, tapi gue tidak bermaksud untuk marah sebenarnya. Karena di situ gue cuma pengen bahasannya kan tentang pernikahan gitu ya. Kenapa ada bahasan tentang mampu dan juga tentang cewek-cewek lain gitu. Gue juga bingung di situ karena jadi udah terlalu jauh dari apa ya, Sorry Kak, tujuan awal. sorry Kaca, gue potong. Mm-mm. Kenapa gue bisa bahasnya ke sana? Mm-mm. Karena gue emang ada nanya. Oke, Gue nah kadang di saat gue itu, di saat itu nih jujur ya Kacala nih ya, gue jujur mm-mm, nih, gue kalau mau ngomong jujur mau ibaratkan kesel-keselan gitu, gue mau ngedumel bisa gitu loh. Karena mm-mm, gini, gue nggak mau gini, gue cerita oke, iya gue cerita, gue nanya iya gue nanya. Nah kalau maksud gue tuh emang dari awal gue nggak boleh nanya ini, nggak boleh nanya itu, bilang gitu loh, nggak sampai harus gue disudutin, sampai gue dibilang lu mampu nggak gini gitu gini gitu. Nih kenapa gue kasih tahu nih kenapa bisa tuh bahas cewek, bisa bahas apa yang lain itu karena connect, nyambung. bentar, boleh nggak? Ini keponakan gue nelpon, bentar ya, 2 Oke, menit sini aja. ada Teh Endah nggak Teh Endah biar ngenimpalin si ini Teh yang Endah, mohon maaf suaminya lagi nelpon Teh Endah. Ki, ntar Sorry. kalau Cala udah balik gue izin ngomong juga ya. Oke. Soalnya gini, sorry Kak Rizky, gua cerita itu yang connect gitu loh. Gak mungkin gue cerita tuh yang tiba-tiba dari bahas apa tiba-tiba kemana. Gue pasti nanya itu karena semua itu ibaratkan nih pohon, akarnya banyak gitu loh Kak. Nah tiba-tiba mereka ngomong kayak gitu dengan alasan Mereka jauh, menurut jangan gue pakai kata ganti deh gue. Dari tadi gue rule-nya jangan pakai kata ganti, sebutin nama. mereka tuh maksudnya tadi siapa Cala yang ngomong tadi bilang udah jauh. Nah Kenapa itu harus si disonding lagi sih? Kan udah tahu merekanya itu siapa. Cala, Irza, Ot. Udah nggak apa-apa. Itu biar dipersingkat aja. Itu room gue. Oke nggak apa kayak Kacala terus siapa Kanya gitu. Itu dia kan bilang terlalu jauh, cuman menurut gua kayak lah itu connect gitu loh, itu akarnya justru yang pengen gua gali gitu loh, kayak sebenarnya tuh apa gitu. Makanya gue kemarin tuh kenapa gue diem, karena gue merasa kayak oh apa gue oversharing sampai mereka tuh jadi kayak terganggu gitu loh, sampai gue harus dikata-katain ibaratkan gitu. Sekarang kalau pakai logika gitu kan, kalau mau main logika gitu, kemarin yang gue ngomongin tiba gue berharap jawaban tapi yang dapat
kan malah kayak gitu. Dan semua orang yang di sana sebentar. Siapa ya? Aduh, jujur gue rada lupa. Moderatornya dikit tapi. Nah, ada member ini tuh. Malah yang bukan member yang orang sebelumnya cerita juga jadi ikut ngata-ngatain gue. Kok kayak langsung anjing kok gue jadi disudutin gini. Cuma kan di situ gue maksudnya kayak gue respect gitu loh. Ini semua lebih tua daripada gue dan gue yang masuk ke room mereka. Gue minta maaf kok. Gue say sorry tapi karena gue say sorry makin lama kayak jadi makin diinjek-injek gitu. Kayak maksud gue sengaja kenapa gue masuk ke room dengan nama A dengan foto gak jelas karena ya gue udah gitu loh biar nggak usah tahu gitu loh gue siapa gitu kayak maksudnya ya udah gitu kayak ngobrol ya ya anggap aja gue orang-orang yang lain gitu. Jujur karena dari dulu gimana ya maksudnya kadang-kadang tuh kalau kita tahu ini siapa kita jadi kayak nggak berani ngomong gitu ibaratkan hal yang kita pengen ngomong gitu loh Kak. Dan ya di CH lebih suka ya udah minum itu aja nggak dikenal sama orang gitu. Mil coba. Nggak, Bangki boleh dibantu recap nggak ke Cala? Ada Cala kan? Ini Cala udah balik baru kan? Mana ya tadi pesan pas Cala left out aja, pas Cala nelfon. Jujur, sorry Kak, potong. Jujur. Ya. Kenapa toh? Kalau mau ditanya gitu ke diri aku. Sekarang Pak di saat itu kejadian, aku ibaratkan diinjek-injek. Kesannya aku merasa aku diinjek-injek. Tapi kenapa pas kayak begini tiba-tiba semua kayak munafik gitu? Kayak merasa nggak melakukan hal yang buruk gitu loh. Kayak santai jujur awalnya aku nggak kesel, cuman kayak kesel aja gitu. Denger kan tinggal jawab. Oh iya, emang begitu. Ya udah minta maaf selesai. Dilan santai Dilan. Oh iya. Soalnya kayak tadi si Otter gitu, dia menolak gitu loh kayak dia tuh menyudutkan gue di situ kayak kesel. Lu padahal simple loh, tinggal bilang iya aja, udah kelar. Saya gue emang nggak permasalahin, cuman kan yang permasalahin ya mungkin kakak-kakak gue yang nggak seneng gitu loh, gitu. Ada kakak bontot ya. Nah karena tadi Cala berhalangan kan ada gue panggil nih Anya kebetulan Anya di terakhir kan ini sesi terakhir ya. Yang pengen gue tanyain dari bontot adalah Anya kan di sini ya yang bantu bener gak bontot ini kan Anya yang ini kan? Iya benar. Oke. Kebetulan kan Henda juga lagi ada urusan keluarganya, Cala urusan keluarganya, sorry ya guys. Misalnya adek gue hadirkan Cala. Nah Anya kita ada di sesi terakhir nih karena ternyata ceritanya ya nggak tahu. Karena dari sesi kemarin kita sharing kemarin ternyata berujung pada bontot yang kesal gitu karena ceritanya tidak didengarkan. Terus katanya ada penghinaan sedikit-sedikit itu udah Kak Rizky, sorry gue potong. Jujur gue nggak kesel kalau nggak didengerin karena ya itu hak lu, kuping lu. Jadi kayak maksud gue kalau emang nggak mau dengerin atau gimana ya bilang gitu loh, nggak usah sampai harus gue ribut-ributin. Ya. Dan ini lagi review dulu ke Anya. Oke. Sorry. It's okay. So akhirnya tadi udah mediasi lah, aman segala macam. Guys, bentar boleh pelan-pelan nggak ngomongnya terus kayak dari awal dulu. Ini kenapa nih, ada apa? Bontot sorry ya, gue ulang recall ya. Sorry ya kalau misalkan tadi ada salah yang ngomong. Jadi kemarin kan cerita di sini kan bontot ganti nama sih. Dia si Anya bingung. Yang mukanya orang autis. Isi. Ingat kan? Oke, siap Bang Montu. Oke, udah clear ya. Dia ganti nama soalnya bingung si Anya. Nah, si Botol kan seinget gue sore-sore kan. Sore. Hari. Malam-malam deh kayaknya. Malam ke dini hari malam ke dini hari kejadiannya. Kayaknya di situ awalnya kan memang kita lagi main game terus jadi kita jadi sesi sharing. Nah, kita udah bahas semua tadi ada sampai ke room host lain gitu kan, ke host yang lain. Nah, terus dari situ bontot alhamdulillah udah clear semua, dia juga udah legowo dengan udah terima gitu. Udah biasa lagi, udah nggak kesel, udah nggak ada perasaan terakhir. Cuman gue mau nge-clearkan terakhir nih dari statement yang tadi dibilang sama bontot atau si A ini atau Dilan ini bahwa tadi katanya terakhir udah clear ya. Terus yang kedua, gue pengen tahu ketika bontot out itu
apakah benar Calanya nggak ada ya? Apakah benar si Cala tuh marahin Bontot gitu? Kayak apa lu bla bla bla, marahnya seperti apa? Terus Bontot sakit hati, terus meninggalkan satu buah chat yang gua kaget pagi-pagi. Apa tuh? Ya gua kaget aja tumben-tumbenan di room ini ada chat begitu. Biasanya kan nggak begitu. Jujur Ya, Kak Rizky. Kak apa? Rizky kan baca tadi chatannya. Menurut Kak Rizky gimana gitu aja deh. Ya gua nggak mau ke ranah itu, nanti aja. Kita selesaiin dulu Oh aja iya, masalah oke Cala oke. ya. Gua pengen Ya, lu clear aja di sini. Oke, pengen clear dulu pertama lu mau kemana-mana ya. Ntar dulu selesaiin. Gua iya, udah oke oke. minggu yang si Anya pengganti si Cala yang ada sama Teh Enda nih. Anya bisa diceritain nggak Bu supaya clear gitu kan? Sebenarnya apa yang terjadi antara Bontot sama si Cala tuh, Anya? Terakhir. Si Cala kenapa digantiin Ki? Kan masih ada nih akunnya. Emang Dia lagi ada urusan ini. Bentar, sabar. Ntar lagi dia dia pasti balik kok. dengerin kok, dia dengerin. So, Dia harus ngobrol sama adiknya. Dia dengerin kok. Sorry ya, gua pakai Clubhouse web, jadi Jadi nggak dia dengerin adeknya apa dengerin Sehat tuh? Jadi gimana ngobrol? dengerin kita ngobrol. Udah kasihan juga adeknya. Ya, Betul. lanjut. Betul. Nanti dari versi Anya seperti apa, kita akhir versi sama Cala ya. Anya soalnya cukup aktif jam 3 itu. Anya bisa diceritain nggak terakhir sampai si Bontot live itu kayak gimana? Sebenarnya sih gini ya, masalahnya si Bontot ini itu tuh dikelarin sama Bang Oter. Tapi emang Bang Oter itu tuh ngomongnya dia bukan kasar sih, tapi terlalu to the point gitu. Menyudutkan. Nggak nyudutin juga sebenarnya. The point. Nggak ada yang nyudutin kamu, nggak ada. Karena kan kamu Nggak, minta tuh udah saran ngakuin nih. itu kok dia lagi gabut, dia lagi iseng nggak dia? Well, sort of. Ya, bisa dibilang. Nah, Cuma, itu sorry Kak, aku Kak Rizky, Oke. itu maksud aku gitu loh. Munafik gitu loh, kayak ngomong ya. Gue juga awalnya kan nggak permasalahan, cuma maksud Ya, gue tapi Dylan, ngapain gitu loh harus Dylan. Kalau bahas soal out itu kan tadi udah case close Dylan. Ini kita bahas yang selain. Dylan, lu ya. tes kontak WA-nya Kak Ica deh, Dylan. Dylan sorry ya, ini Anya tes kontak WA-nya Kak Ica tahu ya. dari awal gitu. Jadi dia mencoba narasikan sampai ke akhir, sampai Bontot keluar gitu katanya. Aku paham arah Anya kemana. Oke? Oke, Anya bisa dilanjut Anya. Ini kalau ada noise dikit maaf ya. Jadi nggak apa-apa kali. Sebenarnya kita tuh kayak yang mikir ini tuh kenapa dia dari awal premisnya tuh berubah-berubah kalau ngomong. Kayak dan Cala pun sebenarnya bukannya marah-marah gimana, enggak, dia tuh cuman kayak gini loh, ketika lo diceritain masalah orang lain, reaksinya tuh ada dua, antara bener-bener empati dan mau empati banget, atau dia cukup empati. Nah, Cala tuh yang nomor 2, karena ya it drains our energy, for real. Itu tuh lumayan menguras energi kita gitu loh, karena si Bontot ini ngomongnya dari awal entar begini, entar begitu. Terus yang bikin Cala sebel itu kayak misalkan kita lagi ngomongin ya udah lu omongin nih sama cewek lu kan bisanya settle 3 tahun kemudian. Tapi resikonya cewek lu jadi ikutan menua dong, jadi 27 tahun nih. Tapi lu malah bilang, masa gue mau nikah tapi hamdu sih? Nah, Cala tuh gak suka di situ, kayak kenapa lo ngomongnya kejauhan sampai ke situ. Sorry, gue nggak ada ngomong kayak gitu. Bilang gue bisa emang ada nyebut hamdu, tapi gue nggak ngomong itu. Bilang bisa denger ceritaannya dulu nggak? Oh iya, sorry. Kalau misalkan kamu ngerasa nggak ngomong kayak gitu, di sini ada Kak Irza yang ikutan dengerin. Ada Bang Oter, ada Cala, semuanya dengerin kamu ngomong kayak gitu. Jangan jadi pathological liar gitu deh. Waduh, Oke, kayaknya lu mungkin udah kita bawa boleh lanjut. pathological liar, emang dia sering berbohong. Lu baru kenal dia kemarin, kok langsung jajin pathological liar? Tahu gak definisinya pathological liar apa? Kebohongan ditutupi demi kebohongan. Lu baru kenal dia. Iya, tapi yang merasakan itu juga bukan gue doang. Bang Oter juga merasa seperti itu. Awalnya gue diem, gue nggak mau bawa pathological liar, tapi ternyata lu bawa out mulu, panggil aja otak kemarin. loh,
Kalau itu sih ya Ya kalau tergantung ya orangnya orangnya nggak lagi ada, ada. nggak usah bilang aja. Si Ot juga ngomong gitu, langsung panggil aja orangnya. Karena sama dia tuh udah case close. Inti dari semua yang dia lakuin itu gabut, iseng. Ya udah. Ya Ya kenapa udah. Oke, harus orangnya nggak ada. kenapa harus disonding pathological liar? Sorry, itu nanti di Merasa soundnya lagi. Hanya karena bisa gue merasa apa yang dia omongin itu dari awal premisnya nggak nyambung. Dia menutupi yang A dengan kita yang B dengerin dulu dengan versi yang C. A-nya. Dan Dia yang ngomong dulu. kita semua terkuras energinya. Walaupun gue berusaha kayak masih berusaha empati, tapi kan nggak semua orang bisa seperti gue dan Mbak Endah. Apaan sih ini orang, apa yang dia tutupin coba? Lu kalau merasa energi lo terkuras, udah pergi aja dari sini. Masih ada salah kok. Apa sih? Kan gue cuma ditanya yang kemarin Diam gimana. aja. Diam. Ya, tapi lu bilangin orang pathological liar, hanya lanjut ini aja salah. gitu energi, terus kan dia cerita banyak gitu kan. Terus yang Ya, kalau lo bilang pathological liar, kebohongan apa yang pertama? Ya. Kebohongan apa pertama? Kebohongan apa yang pertama yang dia buat? Kalau dibilang kebohongan ya, ini gue masih berasumsi memang. Nah, kalau lu asumsi namanya bukan asumsi. Ya oke, gue salah, gue berasumsi. Nah, lo di sini cuma pendengar, bukan investigator, ya. Jangan langsung judge seorang pathological liar. Oke, gue hanya stop di situ aja. Hanya. Ya udah gue ada time limit di sini, gak bisa temenin terus kalian. Sorry ya, gue pengen ke fokus yang di awal tadi ya. Hanya makasih udah brief di awal, karena Hanya kan baru masuk ya. Mungkin Hanya pengen ceritain semuanya, tapi udah solve semua segala macam. Kalau misalkan ada yang mau dibahas di luar sini ya silahkan gitu. Tapi gue ada time limit soalnya. Terus gue bahas ke pertanyaan akhir nih, yang tadi gue tanyain. Mungkin Hanya ada tujuan kenapa harus cerita di awal. Karena mungkin tadi bilang si Cala udah masih mau lagi belum guys? Belum ya? Kenapa? Cala belum. Ya udahlah. Nah, Hanya karena gue ada time limit sekitar sampai jam 9 doang. Hanya gue pengen case terakhir nih. Kan yang terserah misalkan Hanya bilang Dilan aja pathological liar ataupun yang lain mendengarnya apa gitu kan. Udah itu biar jadi pembelajaran kita dari ceritanya Dilan kan. Nah, gue tanyain yang terakhir nih. Nah, ini sampai disinggung ke yang lain adalah Dilan keluar, ingat Anya, Cala ngapain? Dia cuma ngedumel aja sih, tapi ngedumelnya bukan ngedumel yang berniat untuk menjatuhkan orang atau gimana, enggak, karena dia tuh sebenarnya capek dan dia ngerasa ini kenapa ngomongnya tuh kok bisa melebar ke sini-sini, kok yang kita obrolin ini dia malah melebar ke sana-sana. Udah itu doang. Cala tuh nggak ada ngejatuhin bontot apa atau gimana, enggak. Iya. Oke, itu ya. Itu versi Anya. Abis Ruku ngomong ke Six ya. Oke Six, gue selesai nih sama Cala nih. Lalu lu. Oke Six, Cala silakan Cala. Bisa open mic nggak? Ceritain yang terakhir tadi. Cal. Masih ngurusin printer berarti kalau. Bentar dulu. Dia masih ngurus alamat printer. Udah, gue kasih kesempatan buat Six ya, Six. Silakan Six. Terima kasih host yang terhormat ya. Gue cuma ngomong satu kalimat ya, dan ditambah berapa embel-embel kata-kata. Mbak yang satu ini mbak yang sangat ahli nujum. Gue mau kita penjengkal niat secehat. Dia udah bisa ngebaca niat dari Cala. Sedangkan apa yang dibilang Cala di saat pertama kali dia open mic, itu dia ngerasa nggak ada ngejulitin siapa, nggak ada ngerasa ngedumel atau benci sama siapapun. Jadi kontradiktif nih statement mbak satu ini sama si Cala. Keren nih, kayaknya pasukan Mbak Rara yang bisa manggil hujan nih, bisa baca niat. Nah, Six yang terhormat, ini menurut gue loh. Gue kan saat yang itu Rizky Cala, tanya, yaudah, ini menurut gue yang Rizky tanya, apa yang Cala omongin, bukan niat dia. Gue gak inget asli panjangnya
nggak Iya, inget, harafiah bilang nggak ini inget mah. selesai. Kalau Dengerin lu dulu nggak dong inget, gue kenapa lu ngomong. bisa menjabarkan niat Cala? Ya karena gue mengartikan dari apa yang Sedangkan lu nggak diomongin. inget. Gue mengingat apa yang diomongin Oke, kemarin. gua Kalau ya. gue disuruh mengutip secara harafiah ya Udah gue nggak lo bisa. bilang aja nggak inget, beres dah. Nggak inget kan? Udah, kalau nggak inget udah. Gue tadi udah izin ya Rizky. Ya, Gue silakan. mau ngomong juga nih. Boleh, silakan. Soal pembahasannya yang berkali-kali diomongin di room ini, yang dianggap melebar. Sebenarnya kalau misalnya kita dengar dengan seksama lagi, itu nggak melebar. Kalau yang dibahas adalah pernikahan, ada antitesis daripada pernikahan yang namanya kumpul kebo dan hamil di luar nikah. Hal seperti itu kalau dibahas dengan kepala dingin, jadinya edukasi. Lo bisa diem dulu nggak, Anya? Berisik mik lo. Apaan sih? Gue diem Ya anjir. diem, berisik mik lo. Kayaknya mungkin boleh di mute. Sorry, itu adik gue yang ngotot. Sorry. Guanya diem ya. It's okay, udah guys, mute. okay. Jadi gue tetap mau bilang kalau pembahasan yang diomongin semalam itu nggak melebar. Kalau misalnya kumpul kebo atau kohabitasi itu dibicarakan dengan kepala dingin, jadinya edukasi. Apalagi kalau bahas tentang hamil di luar nikah. Itu kan kita semua tahu itu hal yang buruk. Menentang hukum yang berlaku. Kalau misalnya dibahas dengan kepala dingin, semuanya jadi edukasi. Betul. Bukannya jadi hal yang memberatkan kepala ataupun merugikan semua orang yang mendengarnya, enggak. Kalau memang bijak dalam bermain sosial media, ada hal yang seperti itu, pakai critical thinkingnya, pikirkan baik-baik, lihat dari segi positifnya. Oh, ini dari dalam pandangan hukum begini, ini tidak boleh dilakukan. Oke, kita dapat poin bagusnya. Itu antara memang pembahasan yang melebar atau otak yang denger nggak nyampe, antara dua itu doang. Dan kalau misalnya udah gue jabarin dari hukum segala macam lain itu ada sisi positifnya, artinya yang kedua dong. Ini tentang otak yang nggak nyampe, terus dianggap melebar. Nah itu gue nggak terimanya di situ. Ini Dylan bagus kalau misalnya kita dengerin dengan kepala dingin, dengan ketenangan segala macam, nggak ada maksud buat gimana-gimana. Kita bisa ambil ini anak ngasih contoh tentang edukasi hukum yang baik dan benar, kehidupan masyarakat ini kan sudah mulai menyimpang, banyak yang kumpul kebo, banyak yang hamil di luar nikah, kan bisa diambil itunya doang. Jangan dibatas-batasin. Ya, itu poinnya. intinya ya, izin ya.